Jadi kita punya mengenal ada dua, yang paling banyak itu ada dua tipe penelitian. Yang paling sering digunakan itu ada dua tipe penelitian. Ada penelitian kualitatif, ada penelitian kuantitatif. Oke. Nah, penelitian kualitatif dan kuantitatif itu sebenarnya merupakan cucu ya, atau boleh dibilang itu merupakan turunan gitu ya dari apa yang disebut dengan paradigma ya. Jadi kita punya istilah paradigma penelitian. Nah, saya mendukung sekali apa yang dilakukan, inisiatif yang dilakukan oleh Bu Kaprodi, bahwa bagaimana agar mahasiswa itu mengenal lebih jauh mengenai penelitian kualitatif. Kenapa? Karena mahasiswa itu banyak terekspos dengan penelitian kuantitatif. Ada hipotesis, 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 pengujian hipotesis itu. Terus kemudian kalau nggak ada hipotesis bukan penelitian itu. Atau kalau penelitian kualitatif gimana ya? Penelitian kualitatif berarti nggak boleh ada angkanya. Jadi kalau disebut dengan penelitian kualitatif itu nggak boleh penelitian yang nggak boleh ada angkanya. Gimana nggak boleh ada angkanya ya? Saya juga kepikiran. Ya minimal lembar halaman kan nomor halaman itu pasti ada angka ya. Masa nomor halaman juga nggak pakai angka gitu. Nah, jadi apakah penelitian kualitatif itu penelitian yang nggak boleh ada angka? Nah, selalu seperti itu. Di sisi lain, saya melihat sebenarnya kalau kita melihat dosen-dosen kita itu banyak juga yang punya background pada saat mengambil S3 itu penelitian kualitatif. Ya, tentunya itu harus dioptimalkan ya oleh teman-teman mahasiswa. Ya, ada beberapa dosen kita yang melakukan penelitian kualitatif secara baik, secara bagus. Dan itu tentunya ilmunya banyak yang bisa di-sharing ke teman-teman mahasiswa. Kemudian di sisi lain, sebenarnya di awal-awal tahun 2017, 2018, itu ada beberapa yang sependek yang saya ketahui, ada beberapa bimbingan saya itu yang sudah melakukan penelitian kualitatif. Dan di S1 akuntansi, ya, dan di S1 akuntansi, mereka sudah melakukan penelitian kualitatif dan mendapatkan hasil yang sangat bagus. Gitu. Nilainya nilai optimal. Ya, nah, namun teman-teman nggak sendirian gitu ya. Jadi di level S1, di level sarjana itu nggak sendirian. Karena di level pasca sarjana, baik itu S2 maupun S3, mereka pun masih punya semacam keraguan-raguan. Apakah kita bisa melakukan penelitian kualitatif? Apakah penelitian kualitatif itu layak untuk disebut penelitian dan sebagainya dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itulah yang kemudian akhirnya mendiscourage ya, menyebabkan teman-teman itu sedikit banyak itu ragu-ragu ya untuk melakukan penelitian kualitatif itu. Nah, jadi penelitian kualitatif kalau kita boleh katakan ya, itu bersumber dari paradigma penelitian. Kita punya dua paradigma penelitian misalnya di sini ya. Jadi paradigma penelitian itu salah satu set of belief terkait dengan apa yang dimaksud dengan realitas. Kuantitatif itu berasal dari positivisme, sedangkan kualitatif itu berasal dari konstruktivisme. Nah, konstruktivisme maupun positivisme itu punya apa yang disebut dengan metodologi. Ya, apa itu metodologi? Metodologi adalah cara, ya, it's the way to find the reality, untuk menemukan realitas, satu realitas. Jadi caranya itu disebut dengan metodologi. Ya. Saya sering mengatakan metodologi berbeda dengan berbeda dengan metode. Ya, kalau di skripsi itu kan ada bab tiganya kan bab metode penelitian. Mungkin ini teman-teman yang eh, mata kuliahnya metodologi penelitian dengan saya mungkin sudah pernah saya jelaskan. Jadi metode penelitian itu bicara masalah data.
Sedangkan metodologi itu bicara masalah bagaimana kita menemukan kebenaran atau realitas. Metodologi untuk konstruktivisme itu disebut metodologi induktif. Nah, ini penting sebenarnya untuk saya beritahu karena supaya bisa mengetahui apa bedanya dengan kuantitatif. Sedangkan positivisme metodologinya itu disebut dengan deduktif, ya, didaktif, deduktif. Ya. Apa bedanya? Metodologi yang deduktif itu adalah metodologi yang bersumber atau bersifat top down. Jadi dari atas ke bawah, ya top down. Artinya kita menurunkan apa yang menjadi realitas utama. One fits for all, one theory for all. Ya, nah itu yang biasa disebut teman-teman yang biasa menggunakan hipotesis disebut dengan grand theory atau general theory. Dari general theory kemudian diturunkan menjadi premis-premis. Nah, premis-premis itu yang kemudian disebut dengan argumen yang dalam hal ini bentuknya adalah hipotesis. Nah, hipotesis berarti kalau begitu itu adalah hasil dari apa? Hasil dari deduktif, hasil dari penurunan central teori yang berupa grand teori atau general teori yang melatar belakangi munculnya hipotesis. Nah, di sisi lain, nah kalau begitu di sini kita mengenal apa yang disebut dengan istilah grand teori. General teori itu sering sekali disebut oleh teman-teman. Di sisi lain, kita punya paradigma yang berbeda. Jadi kualitatif itu paradigmanya berbeda. Kualitatif itu paradigmanya adalah menggunakan konstruktivisme. Dia membentuk sebuah realita itu dibentuk ya, dikonstruk. Nah, sifatnya itu adalah induktif. Kalau induktif itu berarti dia bottom up ya, atau dari bawah ke atas ya, bottom up ya. Kalau di sini itu menganut pahamnya itu di ontologinya itu menganut pahamnya single reality. Sedangkan di konstruktivisme itu menganut pahamnya multiple realities. Karena itu di deduktif, kalau teman-teman menilai deduktif ya pakai grand theory. Di mana-mana sama, one theory for all. Ya, mau penelitian di Indonesia, mau industri manufaktur, industri pertambangan, ya kalau pakai agensi teori ya agensi teori semua. Bisa digunakan untuk berbagai macam konteks. Itu disebut dengan grand theory atau one theory for all. Sedangkan yang untuk multiple realities tidak seperti itu. Multiple realities itu justru menganggap bahwa realita itu dikonstruk dari realita-realita yang ada di bawah. Ya, realita-realita yang ada di masyarakat, yang ada di berbagai macam konteks, yang itu kemudian nanti akan membentuk satu konstelasi dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip nih ya, saya nggak bicara secara ini secara etimologi, secara istilah itu disebut dengan teori. Tapi teorinya di sini, teorinya di kualitatif, di induktif ini beda dengan teorinya di kuantitatif. Kalau kuantitatif itu teorinya itu sifatnya adalah grand teori atau general teori, sedangkan teorinya di konstruktivisme itu disebut dengan grounded theory. Jadi teori yang berasal dari realitas yang ada di ground, realitas yang ada di lapangan. Nah, itu berbeda ya antara grounded teori dengan general teori. Baik, selanjutkan. Kemudian, pendekatan tersebut, metodologi induktif dan deduktif, itu melahirkan apa yang disebut dengan pendekatan atau approach. Jadi kalau ditanya sebenarnya kualitatif maupun kuantitatif itu di level apa? Apakah di level metodologi, di level epistemologi,
di level ontologi, bukan. Dia itu di level pendekatan atau approach. Pendekatan itu adalah turunan dari metodologi. Nah, itu ada yang disebut dengan pendekatan atau approach. Kalau kualitatif itu adalah approach yang merupakan anak atau merupakan turunan dari metodologi induktif. Sedangkan kuantitatif itu merupakan anak atau turunan dari metodologi deduktif. Sekarang menjadi pertanyaan pentingnya. Oke, oke Pak, sekarang kita tahu bahwa kualitatif itu turunan dari induktif yang sifatnya bottom up, yang mereka mengatakan bahwa tidak ada satu one theory for all, tidak ada satu konteks itu, tidak ada satu teori yang bisa digunakan untuk berbagai macam konteks, karena setiap konteks itu bisa jadi beda-beda, ya. Kalau begitu, untuk kualitatif, pertanyaan pentingnya adalah apa yang dimaksud kualitatif? Itu pertanyaan pentingnya. Apa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif? Ada yang bisa jawab dari peserta mungkin yang hadir? Apa yang dimaksud dengan kualitatif? Ada yang mau berpendapat? Dan apa yang dimaksud dengan kuantitatif? Kualitatif, kuantitatif. Kualitatif dan kuantitatif itu sebenarnya berhubungan dengan apa yang disebut dengan pengambilan atau penarikan kesimpulan. Kualitatif, penarikan kesimpulannya itu menggunakan apa yang disebut dengan subjectivity. Dia mendasarkan kepada apa? Subjektivitas, ya, personal judgment, ya, atau menggunakan judgment personal. Personalnya siapa? Personalnya peneliti. Anda melakukan studi terkait dengan akuntabilitas yang ada di desa-desa di Kabupaten Indramayu, akuntabilitas penggunaan dana desa. Ada 5 desa. Ya, Anda menggunakan teknik pengambilan datanya menggunakan interview. Ada interview informan di desa A, Anda interview informan di desa B, terus sampai desa E. Nah, Anda interview mereka, kemudian Anda memperoleh transkrip interview. Dari transkrip interview, terus kemudian Anda olah. Nah, nanti misalnya menggunakan NVivo. Dari transkrip interview tersebut, Anda muncullah tema-tema. Anda melakukan coding, istilahnya. Dari coding tersebut, Anda memperoleh tema-tema besar atau tema-tema inti. Dari tema-tema inti tersebut, kemudian Anda akhirnya menarik kesimpulan, mendiskusikan, membahas, dan menarik kesimpulan. Apa kesimpulan Anda? Di desa A itu sudah di desa A, desa B, desa C sudah sangat baik. Akuntabilitasnya tinggi. Tapi di desa D dan E masih bergulat dengan banyak kesulitan. Sehingga akuntabilitasnya masih rendah. Nah, pengambilan kesimpulan itu didasarkan atas apa? Subjektivitas. Personal judgment atau subjectivity itulah yang terkait atau merepresentasikan apa yang disebut dengan kualitatif. Ya. Nah, itu berbeda dengan yang kuantitatif. Kuantitatif kan Anda mengajukan hipotesis. Hipotesis harus Anda uji kan. Harus Anda tes. Hipotesis testing. Anda menggunakan apa alat bantunya untuk melakukan hipotesis testing? Ya, Anda menggunakan
Alat bantunya adalah statistik inferensial. Nah, statistik inferensial inilah yang menyebabkan pendekatan ini disebut dengan pendekatan kuantitatif. Jadi kuantitatifnya itu didasarkan pada penggunaan statistik inferensial. Anda menggunakan baik itu statistik parametrik maupun statistik non parametrik, itu ya. Statistik parametrik Anda pakai uji T, uji Z, Anda bisa merepresentasikan sampel, bisa merepresentasikan populasi, atau Anda menggunakan statistik non parametrik. Apapun itu, Anda menggunakan statistik untuk apa? Untuk menginferensial, untuk menarik kesimpulan itu, ya, untuk mengambil keputusan itu. Nah, disitulah Anda sebenarnya melakukan penelitian kuantitatif. Oke, kalau begitu kualitatif itu kita bisa katakan itu adalah satu paket, ya. Jadi kualitatif itu disebut kualitatif karena pada saat pengambilan keputusan peneliti itu menggunakan subjective judgment. Bentuknya apa? Bentuknya adalah induktif metodologinya. Sedangkan untuk kuantitatif pada saat pengambilan keputusannya peneliti itu menggunakan statistik inferensial. Karena pada saat pengambilan keputusannya dia menggunakan statistik, maka dia disebut dengan pendekatan kuantitatif. Oke, itu ya. Itu gambaran secara umum ya terkait dengan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sebentar ya, saya charge dulu laptop saya. Mungkin ada pertanyaan sebelum sambil saya charge laptop ya. Saya sebenarnya ingin lebih banyak pertanyaan dulu ya. Bagi mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand atau menuliskan Ya, pertanyaan pada kolom chat. Dan diharapkan untuk ya di hadirin kolom chat sekalian juga on ya. cam. Di kolom chat juga boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kita ini forum ilmiah ya, jadi nggak usah tegang-tegang. Kalau tegang-tegang Anda nggak dapat ilmunya. Jadi silakan ya, ada pertanyaan. Oke, saya teruskan dulu. Dari situ kemudian akhirnya kita mencoba untuk melihat ya, dari dua paradigma tersebut kita mencoba untuk melihat mengingat-ingat kembali bahwa kalau begitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif itu memang berasal dari sumber yang berbeda. Ya. Dia berasal dari sumber yang berbeda. Ya, berasal dari paradigma yang berbeda. Ya, untuk penelitian kualitatif itu berasal dari paradigma konstruktivisme, metodologinya induktif, yang sifatnya adalah bottom up. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif, dia paradigmanya positivisme, metodologinya deduktif, akhirnya dia melahirkan pendekatan kuantitatif. Nah, itulah yang kemudian, ini mungkin saya, sebelum saya ke sini, Anda bisa baca sebenarnya Anda bisa baca nanti diberikan oleh panitia, saya pikir oleh Bu Rindi,
dan Bapak Ibu yang lain mungkin nanti akan ini sepertinya udah di-sharing ya. Jadi saya mencoba untuk membuat modul, nanti Anda bisa baca modul ini sebenarnya hampir sama meskipun sekarang sudah NVivo 15 ya. Itu hampir sama sebenarnya, ada beberapa hal yang utama ya, atau beberapa hal yang menjadi salah satu elemen utama ketika Anda mulai masuk ke dalam analisis data. Oh iya, saya sebelum bicara itu ya, saya mau, jadi di mana NVivo itu ada? Atau di mana data analisis itu ada? Nah, ini saya pakai Miles and Huberman ya, 1989 ya. Jadi Miles and Huberman itu dua peneliti yang jadi acuan peneliti kualitatif dunia ya. Itu menyimpulkan atau membuat satu mekanisme sistematika apa sih yang dilakukan terkait dengan data kualitatif. Yang pertama itu adalah data collections. Data collection. Jadi penelitian kualitatif itu membutuhkan data collections. Ya, setelah data collections, apa yang harus dilakukan berikutnya itu adalah data reductions. Data reductions. Kenapa? Karena penelitian kualitatif itu biasanya akan banyak sekali data-data yang masuk atau banyak sekali data-data yang Anda miliki. Anda melakukan interview misalnya. Nah, interview itu sendiri banyak sekali data yang harus Anda kumpulkan kan, atau harus Anda peroleh itu. Dan Anda sudah peroleh itu, bagaimana Anda dari data collections itu, data yang Anda miliki, Anda perkecil lagi menjadi beberapa tema gitu. Nah, kemudian dari data reductions, Anda akan melakukan data analisis. Ya, Anda akan lakukan data analisis. Data analisis itu termasuk juga Anda akan melakukan conclusions. Ya. Nah, uniknya adalah ketika Anda melakukan data reductions, Anda menemukan data itu masih belum menjawab apa yang Anda cari, maka Anda akan loops itu akan kembali lagi ke sini. Ya, jadi data reduction kalau belum ketemu yang dicari, dia akan balik lagi ke data collections. Data collection, data reduction lagi. Ya, kalau belum cukup lagi ya di data collection lagi, data reduction. Data reduction itu nanti itulah yang akan dilakukan oleh NVivo. Ya, jadi dari data yang kita miliki, bagaimana kita melakukan apa yang disebut dengan content analysis atau melakukan thematic analysis. Kita akan mengambil intisarinya, ya, kita akan mengambil beberapa intisarinya. Ya, itu dilakukan dalam konteks data reduction itu. Baru kemudian ketika dirasa cukup data reduction ini, baru kemudian kita melakukan data analisis. Ya, data analisis dan conclusions, baru kemudian nanti kita melakukan yang disebut dengan data display. Nah, ini urut-urutannya. Ya. Nah, karena itu kita membutuhkan satu tools yang cukup powerful. Sebenarnya ini ada apa istilahnya, ada beberapa cara ya, atau beberapa metode atau beberapa software sebenarnya yang bisa digunakan selain NVivo ya. Ada Leximancer, ada eh, beberapa software yang lain yang bisa digunakan untuk melakukan ini, termasuk juga Force Viewer misalnya, itu sebenarnya untuk melakukan penilaian atau pengolahan data kualitatif. Nah, jadi di mana letak NVivo? NVivo itu sebenarnya ada letaknya di sini.
ya, atau di mana software alat analisis data itu sebenarnya letaknya di sini, di tiga ini sebenarnya. Data reductions, data analysis, dan data display. Nah, disinilah yang akan banyak dibantu oleh software. Nah, ini prosesnya adalah proses dalam konteks data ya. Baik, itu ya. Nah, sekarang kalau begitu, Anda bisa lihat di sini modul yang saya buat. Nanti saya pikir udah diberikan ya. Modul yang saya buat itu sebenarnya konteksnya di situ. Jadi modul-modul NVivo atau buku-buku NVivo itu selalu berangkat dari apa yang disebut dengan project. Ya, bagaimana kita men-set up project, satu project. Dari project, kemudian nanti kita akan membuat projectnya. Anda berarti projectnya project penelitian atau project skripsi Anda. Kemudian kita akan meng-create ya datanya. Ya, jadi kita setelah punya project harus punya sumber data. Nah, sumber datanya untuk data kualitatif itu sebagian besar ya, itu bentuknya data primer. Ya, ada dari interview, ada dari observasi, plus juga data-data sekunder. Ya, berupa audio, berupa video, berupa media sosial, berupa website, ya, gambar, banyak lagi. Nah, bagaimana kita menyimpannya itu? Itu ada di sini. Jadi setelah kita menyiapkan project, kemudian kita harus memiliki sources-nya. Sumbernya itu apa saja? Sumber data kita itu apa saja? Nah, sumber data itu bisa macam-macam. Minimal saya tulis di sini ada tiga. Ada data internal, ada data eksternal, maupun dari sumber multimedia. Ya, data internal berarti data yang di-generate oleh Anda. Anda melakukan interview, ya Anda simpan datanya. Transkrip interviewnya Anda simpan. Ya, Anda melakukan observasi. Nah, observasi itu gimana caranya Pak? Observasi pengambilan datanya. Pengambilan data observasi itu membutuhkan satu alat yang disebut dengan memo. Jadi Anda melakukan observasi itu alat bantunya itu adalah Anda harus membuat catatan harian. Anda harus membuat memo. Jadi observasi itu bukan hanya lihat gitu ya. Nanti nggak bisa dibedakan antara lihat observasi dengan melamun ya. Jadi observasi itu harus ditulis hasil observasinya. Anda harus membuat memo. Pada tanggal ini, lokasinya di sini, jam berapa sampai jam berapa, Anda mengamati siapa, siapa yang terlibat, aktivitasnya apa, temuannya apa, relevansinya dengan penelitian yang Anda sedang lakukan. Anda tulis. Pada saat observasi tentunya Anda mengikuti observasi, ya, Anda fokus ke observasinya. Tapi pada saat setelah observasi, Anda tulis memonya, catatan. Anda simpan itu, Anda masukkan ke dalam word processor, misalnya menggunakan Microsoft Word. Itu disebut dengan memo. Atau Anda bisa mendapatkan data eksternal ya dari website, ya, dari sosial media, ya, dari buletin, ya, dari media online, apapun itu, data eksternal. Berarti bukan data yang di-generate oleh peneliti. Atau menggunakan sumber multimedia. Ya, ini kalau Anda merekam, jadi interview itu selain ada transkripnya, Anda juga punya rekamannya. Atau pada saat observasi, Anda juga melakukan perekaman video. Ya, Anda punya rekaman audio. Nah, itu adalah bentuk-bentuk data. Jadi langkah selanjutnya setelah Anda punya project adalah Anda harus punya sumber datanya, dokumen datanya Anda punya. Nah, baru setelah itu, inilah yang disebut dengan tahap yang ketiga dalam analisis kualitatif, yaitu disebut dengan managing data. Ya,
Managing data ini adalah satu tahapan yang digunakan ketika Anda itu ingin memberikan label, ya. Ketika Anda ingin memberikan label, Anda ingin memberikan atribut, ya. Jadi Anda mengklasifikasikan, ya. Klasifikasi itu Anda bisa mengklasifikasikan ini informan A, informan B, informan C, itu klasifikasikan sebagai manajer perusahaan B dan seterusnya. Anda bisa klasifikasikan itu. Nah, itu disebut dengan memberikan atribut terhadap data yang kita miliki. Kemudian, setelah Anda lakukan itu, ya, Anda akan melakukan inti dari data reductions yang tadi saya jelaskan. Jadi inti dari data reductions adalah Anda melakukan apa yang disebut dengan membuat notes dan melakukan coding. Ya, Anda membuat notes dan coding. Notes itu apa? Notes itu kontainer, ya, tempat folder lah. Notes itu adalah sebuah tempat folders untuk meletakkan coding, hasil coding ini. Kalau coding itu apa? Coding itu adalah sebuah aktivitas untuk mengekstraksi, ya, mengekstraksi dari sumber data itu, kita ekstrak, kita pilih, kita cuplik, kita cut, gitu ya, seperti cut and paste, gitu ya. Kita pilih-pilih mana yang menjadi temuan penting untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Nah, ini penting ya untuk saya kemukakan. Jadi pertanyaan penelitian itu merupakan salah satu unsur yang penting dalam sebuah penelitian kualitatif. Ya, jadi penelitian kualitatif itu tolok ukurnya adalah pertanyaan penelitian. Ya, jadi kalau Anda bisa menyusun pertanyaan penelitian dengan baik, nah itu yang akan dijawab dengan penelitian kualitatif. Nah, itu disebut dengan coding. Jadi coding itu Anda menseleksi, ya, dari interview, Anda buat coding, kemudian Anda masukkan notes. Baru setelah itu Anda akan melakukan apa yang disebut dengan data display. Ya, data display nanti Anda bisa lihat di NVivo, itu bentuknya bisa bentuknya relationship, hubungan, bisa juga bentuknya adalah map. Ya, terakhir ini kaitannya dengan data analisis pengambilan keputusan atau pengambilan kesimpulan, itu yang disebut dengan querying data. Jadi melakukan querying. Nah, querying itu bisa berdasarkan kata, bisa berdasarkan matching kata atau word matching, ya, macam-macam ya. Jadi query ini tergantung dari apa yang kita inginkan. Jadi itu adalah poin-poinnya ya. Nanti Anda bisa baca di modul ini bagaimana Anda melakukan handling data, bagaimana Anda melakukan analisis. Ya, ini saya buat eh, satu project, gambarannya mungkin ada yang sedikit berbeda untuk yang NVivo 15, tapi secara umum sebenarnya hampir sama itu ya. Oke, kita waktunya berapa menit lagi, Mbak Rindi atau Bu Rindi? Kalau di rundown-nya sampai 19.30, Bapak. Siapa 7 menit lagi? Oke, baik, ya. Baik, terima kasih Bu Rindi. Baik, Bapak. Oke, 7 menit lagi ya. Ya karena ini memang workshop NVivo tuh agak lama ya, bisa 1 harian itu ya, 4 sesi atau 5 sesi. Saya hanya mau menampilkan ini ya. Nah ini Anda pakai, saya juga pakai versi trial ya.
Anda bisa pakai versi trial, Anda masuk ke Lumifero, Anda ketik aja Google, di Google Anda ketik NVivo gitu ya, NVivo. Dulu ini NVivo itu dimiliki oleh QSR ya. Sekarang QSR sudah dibeli oleh Lumifero. Lumifero itu mengembangkan beberapa software-software yang lain gitu ya. Ada software terkait dengan citation manager, ada software terkait dengan statistik dan sebagainya. Oke, ini tampilan awal nih. Ketika Anda masuk, Anda klik icon NVivo, maka Anda kelihatan ini, seperti ini tampilan awalnya. Anda bisa create project, Anda di sini juga NVivo memberikan ada sampel project, ya, ada beberapa sampel. Anda juga bisa mendownload sampel juga dari eh, website yang dimiliki oleh Lumifero. Ya, kalau Anda mau buka new project, ya berarti Anda bisa klik di sini seperti yang di modul, Anda kasih nama, kemudian deskripsi projectnya apa, terus kemudian di sini ada lognya, ya. Jadi lognya itu kalau Anda misalnya bekerja dalam sebuah tim, timnya itu terdiri dari 5 orang, 7 orang, itu kelihatan siapa yang menginput siapa, ya. Itu kalau Anda melakukan project. Nah, saya karena keterbatasan waktu, saya masuk ke sampel project saja. Ini juga pertama kali saya belajar NVivo juga saya dari sampel project saya lihat-lihat gitu ya. Di sini juga ada beberapa tutorial yang eh, bisa Anda lihat, gitu. Jadi pada intinya seperti tadi ya. Jadi NVivo ini dibagi menjadi 2 panel. Kalau Anda masuk ke softwarenya itu dibagi menjadi 2 panel. Ya, panel kiri dan panel kanan. Panel kiri disebut dengan navigation panel. Ini memberikan navigasi. Selain itu sebenarnya Anda juga bisa melihat juga di sini ada ribbon juga, ya, ada beberapa menu juga di atas di sini ya. Itu ada mulai dari file, home, import, create, explore, share, modules itu sebenarnya juga bisa Anda manfaatkan juga. Nah, yang di sebelah kanan itu disebut dengan detail window. Kalau yang di sebelah kiri itu navigation window. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan dalam struktur modul, itu dimulai NVivo itu adalah ketika Anda sudah memiliki project, Anda kasih nama projectnya, new project, project baru, kemudian Anda akan menyimpan seluruh datanya itu di navigation window di data. Ya, data di sini ada pilihannya, ada files. Filesnya itu macam-macam di sini ya. Inilah kekayaan dari penelitian kualitatif yang tidak dimiliki oleh kuantitatif. Anda bisa menyimpan gambar. Kalau kita klik gambar, Anda bisa menyimpan foto. Ya, ini foto salah satu delta ya. Anda bisa menyimpan apalagi kalau Anda di sini dia ada foto, kemudian dia ada penjelasan foto. Nah, nanti ini penting sekali ya penjelasan ini karena dari penjelasan ini nanti Anda akan bisa melakukan coding ya. Anda pilih itu. Kemudian Anda bisa punya juga interview ya. Anda melakukan interview dengan siapa saja. Di sini ada tulisannya banyak sekali, ada transkrip interview, Anda klik, double klik, nanti keluar transkrip interviewnya. Ya, Anda tulis di sini pertanyaan satu, siapa penanyanya, bagaimana menjawab. Di sini pertanyaan informannya bernama Margaret. Anda bisa tanya ke, Anda bisa lihat di sini. Anda tanya, Anda tulis yang rapi gitu. Ya, bisa juga dari literatur. Ya, masukkan paper-paper jurnal dari PDF. Bisa juga dari articles, news articles. Ya, kalau ada news articles, ada masukkan di situ.
Ya, Anda bisa klik, ya, Anda bisa copy, Anda bisa download PDF-nya, Anda bisa screenshot, atau Anda bisa print dalam bentuk PDF, Anda masukkan itu sebagai news articles. Ini ceritanya kalau nggak salah mengenai environment ya, contohnya project sampel ini udah lama banget ya. Saya pakai Envivo 2009 2010, sampel projectnya masih sama. Kemudian Anda bisa input juga dari sosial media ya. Anda bisa input juga dari sosial media. Ya, di sini ada dari Twitter ya. Ini di sini ada beberapa komentar di Twitter. Anda bisa masukkan juga di situ ya. Kemudian Anda juga bisa dari survei itu. Ya, Anda bisa masukkan juga dari survei untuk bisa dimasukkan di sini ya, survei responses. Jadi survei responses pun itu bisa menjadi penelitian kualitatif ya. Jadi bukan hanya yang sifatnya narasi atau sifatnya interview, Anda juga bisa menggunakan survei responses untuk bisa melakukan penelitian kualitatif. Kemudian Anda bisa mengklasifikasikan ya, mengklasifikasikan beberapa eh, interview tadi itu menjadi satu klasifikasi ya, satu penamaan atau satu pengelompokan. Ya, Anda mau klasifikasikan beberapa interview itu menjadi satu, Anda juga bisa membuat itu ya. Ya, Anda bisa yang seperti yang tadi saya bilang ya, ada memberikan atribut ya kepada setiap data yang Anda miliki. Di sini ada eksternal juga. Ini eksternal berarti Anda ada import ya dari website atau dari sumber eksternal. Oke, kalau Anda mau tutup, Anda bisa tutup satu persatu ya data tersebut itu ya untuk Anda bisa melihat yang lain. Nah, berikutnya itu adalah coding. Ya, setelah Anda punya data, maka yang terpenting itu adalah Anda membuat coding. Nah, perhatikan di sini, seperti yang tadi saya sudah sebutkan ya. Jadi yang namanya coding itu harus ada tempat. Nah, tempatnya itu disebut dengan nodes ya. Nah, di sini suara saya kedengaran ya. Terdengar, Pak. Oke, cek bisa kedengaran ya suaranya. Bisa terdengar, Bapak? Bisa ya. Mohon maaf ini. Sepertinya nggak masuk itu ya. Apa? Oh, baterainya kok sepertinya nggak masuk ya. Pak. Saya buka dulu pertanyaan deh sambil saya charge ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Tapi saya membenarkan ini dulu. Ada pertanyaan dari Bu Hesti, Bapak. Ya, silakan Bu Esti. Jika tadi disampaikan bahwa penelitian kualitatif cirinya adalah induktif, apakah dapat diartikan bahwa penekanan dalam penelitian kualitatif
lebih mengutamakan practical gap-nya dibanding research gap maupun Ya, theoretical gap-nya? ya. Jadi terima kasih Bu Musti atas pertanyaannya ya. Jadi kualitatif, penelitian kualitatif masuk ke sini. Penelitian kualitatif bentuknya apa? Untuk terkait dengan research gap-nya ya. Terkait dengan research gap-nya bentuknya apa? Jadi penelitian kualitatif itu sebenarnya konteksnya bisa juga kita menggunakan, jadi kan ada tipe penelitian. Tipe penelitian. Ada tipe penelitiannya itu ada penelitian dasar, ada penelitian terapan, ada tipe penelitian research and development atau development research ya. Sekarang pertanyaannya adalah untuk penelitian dasar kita bisa menggunakan pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, atau yang ketiga kuantitatif plus kualitatif. Nah sekarang pertanyaannya, kalau baik itu kuantitatif, kualitatif, maupun kuantitatif dan kualitatif, kalau penelitian dasar, maka research gap-nya bentuknya apa? RG-nya, dia akan didominasi oleh literatur gap dan theoretical gap. Jadi kalau begitu, kualitatif di sini untuk yang dasar, jadi dasar kualitatif. Jadi melihatnya berarti kita harus tahu dulu underlying research type-nya apa. Gitu. Jadi kalau underlying research type-nya adalah dasar atau fundamental, maka kita melakukan kualitatif untuk riset dasar. Kalau kualitatif untuk riset dasar, maka riset gap-nya bentuknya ini. Baik literatur gap maupun theoretical gap. Ya, jadi misalnya ambil contoh literatur gap yang paling sering untuk kualitatif dasar itu adalah under research, under research atau penelitian yang masih jarang dilakukan, under research, masih minim dilakukan di studi kasus tertentu, di case study tertentu, gitu ya. Misalnya Anda masih menemukan masih jarang sekali penelitian di case-case study tertentu misalnya. Itu bisa jadi motivasi gitu ya, UST untuk bisa melakukan penelitian kualitatif. Jadi kalau kualitatifnya yang kualitatif dasar, maka penelitian itu tetap menggunakan research gap-nya adalah literatur gap gitu. Ya, itu yang menjadi penting. Kemudian yang kedua, sekarang untuk penelitian terapan. Nah, penelitian terapan kalau kita lihat sebenarnya bisa juga menggunakan kuantitatif atau kualitatif. Perbedaannya apa? Riset gap-nya untuk penelitian terapan, mau itu kuantitatif, mau kualitatif, itu adalah practical gap. Jadi gap secara praktis, berarti gap yang dimiliki oleh siapa? Yang dimiliki oleh mitra organisasi atau mitra penelitian. Misalnya dunia usaha, dunia industri, misalnya perusahaan. Nah, perusahaan itu membutuhkan solusi dari peneliti untuk mengatasi permasalahan real yang ada di perusahaan mereka.
Nah, sekarang tinggal tergantung bagaimana solusi itu kita pecahkan. Apakah menggunakan pendekatan kuantitatif, berarti menggunakan positivisme, atau menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan konstruktivisme. Contohnya apa? Kalau misalnya ambil contoh, kita melakukan penelitian di sektor publik ya, misalnya Kementerian Perdagangan atau Kementerian Pertanian misalnya, Kementerian Pertanian misalnya atau Kementerian Perdagangan, Kementan, mereka membutuhkan model untuk memprediksi berapa kebutuhan atau berapa produksi, jangan impor ya. Sekarang kita sudah mau swasembada. Berapa produksi beras di Indonesia 5 tahun ke depan. Nah, model prediksi ini membutuhkan hipotesis. Kenapa? Karena mereka punya populasi, punya sampel gitu ya. Dan mereka akan Recording melihat stopped. bagaimana kita melakukan modeling itu. Nah, berarti kalau begitu, kebutuhan Kementan untuk membuat model prediksi ini, itu bentuknya kuantitatif. Tapi kuantitatif yang terapan. Nah, di sisi lain, teman-teman mahasiswa yang banyak melakukan, teman-teman di D4 atau S1 terapan akuntansi sektor publik, itu kan selalu Recording in melakukan progress. penelitian berdasarkan apa kebutuhan dari Dudi kan itu. Apa kebutuhan dari Dudi. Nah, kebutuhan dari Dudi ini yang kemudian dijawab. Tapi melakukan penelitiannya apa? Melakukan penelitiannya dengan penelitian yang pendekatannya kualitatif tanpa hipotesis. Jadi memberikan solusi atas permasalahan yang ada di Dudi itu menjadi latar belakang. Jadi menurut hemat saya, ST, penelitian kuantitatif dan kualitatif itu bisa dilakukan baik itu di penelitian dasar maupun di penelitian terapan. Mungkin seperti itu, ST, jawaban saya. Terima kasih Pak Unggul atas penjelasannya. Sama-sama, Bre. Recording stopped. Bagi mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk raise hand atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Ayo, bagi angkatan 2022, ada yang ingin bertanya? Recording in progress. Yuk, mahasiswanya kemana ini? Kok tidak ada yang bertanya? Udah iya makanya itu. Banget itu. Di sebelah mana? Iya. Oh, coba. Oke, biar. Oke, jangan. Silakan kalau ada yang bertanya ya. Bapak, mungkin saya izin bertanya, Bapak. Oh iya, silakan. Apakah untuk NVivo itu untuk penulisan skripsi boleh dilakukan atau hanya untuk penulisan seperti di S2 atau S3? Lebih dikhususkan kemana condongnya begitu, Bapak? Iya. Makasih Bu Rindi ya. Iya, Pak. Jadi pada dasarnya nggak jadi masalah Bu Rindi. Jadi baik itu level S1 maupun S2 itu bisa melakukan teknik menggunakan NVivo ya. Jadi
itu semakin bagus gitu ya. Jadi saya pikir sedini mungkin mahasiswa itu mengetahui alat-alat analisis gitu ya, itu semakin bagus itu. Jadi dulu kita itu mahasiswa itu penelitian di S1 itu rata-rata menggunakan SPSS. Kemudian mulai kita perkenalkan menggunakan eViews, econometric views. Econometric views itu, eViews itu satu software yang sering digunakan oleh para peneliti S3 ya, atau doktor, atau di level pasca sarjana. Sekarang eViews sudah jadi common ya, sudah jadi umum. Ya, jadi eViews itu sudah jadi software yang umum lah, yang sering digunakan. Jadi akhirnya sekarang mahasiswa banyak yang menggunakan eViews ya, untuk yang sifatnya data panel itu banyak menggunakan eViews. Bisa gitu. Dulu mahasiswa ketika menggunakan SPSS belum menggunakan SAM-PLS misalnya, partial least square. Tapi kalau tidak salah bimbingan saya dan Bu Hesti, ya ada beberapa gitu ya. Terakhir itu ada Ardi ya, S1 itu juga menggunakan partial least square ya, menggunakan Smart PLS untuk membuat skripsi S1. S1 menggunakan Smart PLS. Saya atau mahasiswa-mahasiswa doktor juga menggunakan Smart PLS. Nggak jadi masalah sebenarnya. Teman-teman mahasiswa bisa menggunakan beberapa tools itu untuk bisa mempermudah dalam penelitian. Itu mungkin Bu Rini, jadi nggak ada masalah. Oke, baik Pak Unggul, terima kasih atas jawabannya Bapak. Sama-sama Bu Rini. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Windy, Bapak, pada kolom chat. Untuk penelitian kualitatif dengan menggunakan NV4, apa mudah untuk tembus Scopus, terutama untuk Q3 hingga ke atas? Ya, apakah mudah tembus Scopus ya? Pertanyaan yang sulit ini Bu Windy ya. Iya. Ya, saya pikir nggak pakai NVivo pun bisa kok tembus Scopus gitu ya. Dan menggunakan NVivo, saya pikir bukan jaminan akan tembus Scopus. Jadi, tapi pertanyaannya mungkin kalau kita akan mempublish di jurnal-jurnal yang top dunia atau jurnal-jurnal elit, apakah itu di ranking A atau di ranking A star gitu ya, itu biasanya mereka akan, salah satu hal sebenarnya yang saya perhatikan dari reviewer itu, biasanya mereka akan memberikan apresiasi terhadap banyaknya data yang kita olah gitu. Jadi semakin kita memiliki banyak data yang kita olah, misalnya lebih dari 300 atau lebih dari 500, terus kemudian informannya mungkin bisa 50, bisa sampai 70 gitu ya. Terus kemudian kita menghandling datanya itu tentunya kita membutuhkan software, misalnya kalau untuk kualitatif ya, kita ada data selama 3 tahun, kita melakukan pengamatan, tentunya observasinya banyak, terus kemudian interviewnya juga dengan banyak orang gitu ya. Itu mereka biasanya akan memberikan apresiasi gitu, because data is abundant gitu, banyak data itu sangat banyak sekali, dan mereka biasanya akan respect lah ya. Artinya penelitian yang dilakukan dengan data yang banyak, misalnya seluruh Indonesia atau satu korporat gitu ya, ada anak-anak perusahaannya, kita melakukan penelitiannya bertahun-tahun ya, tentunya mereka punya semacam ya respect lah ya, itu apresiasi lah
Dan itu biasanya akan tercermin dari komentar yang mereka berikan. Itu biasanya mereka akan memberikan apresiasi kepada kita gitu. Dan itu tentunya NVivo itu adalah salah satu tools yang bisa membantu peneliti kualitatif untuk bisa melakukan handling ya, untuk bisa melakukan analisis data, storage data dengan baik, dengan lebih tersistematis itu. Mungkin itu Bu Windy ya Terima kasih jawaban Pak. saya. Satu lagi, kalau untuk penelitian itu biasanya temanya yang atau yang lebih bagus terkait apa gitu ya Pak judul penelitiannya supaya kita kan bisa tembus Scopus gitu ya Pak. Maksudnya sehingga Q3 atau ke atas gitu ya. Maksudnya tema-tema penelitian yang menarik sehingga mudah untuk diterima dalam di Scopus gitu Pak. Mungkin dari Bapak ada ini Pak. Eh, Tema-tema penelitian menurut saya yang menjadi kata kunci sebenarnya adalah kejelasan dari riset gap kita ya. Jadi kejelasan dari riset gap kita itu ya, kita peroleh dari satu eh, kajian atau satu review terhadap paper-paper yang terbaru itu. Jadi kita berkejaran dengan waktu nih, Bu Windy. Jadi kalau misalnya saya memplanning akan publish tahun depan, ya berarti saya harus Harapannya gitu Pak. secepatnya, saya mensubmit itu gitu. Ya dan saya kan cepat-cepatan gitu, jangan sampai topik saya itu sudah Di- diteliti oleh orang lain kan itu. Nah, oleh sebab itu saya akan melihat di area penelitian saya akan melihat Ya topik Pak. mana yang sekarang sedang banyak dibahas, dan itu yang akan menjadi dasar buat saya untuk menentukan riset gap yang relevan dengan perkembangan atau update saat ini terkait dengan topik yang saya minati. Itu sih Bu Windy Oh menurut iya saya. baik Pak. Terima kasih Pak Unggul atas jawabannya. Sama-sama, sama-sama. Baik Bapak, ada pertanyaan dari Oke. mahasiswa kelas C atas nama Nada Hanifah. Di awal tadi bisa dibilang jika penelitian kualitatif ini adalah penelitian subjektif personal peneliti, untuk itu bagaimana atau apakah ada batasan untuk membedakan antara interpretasi peneliti tersebut valid atau justru interpretasinya menjadi opini pribadi yang terlalu subjektif? Mm-mm. Pertanyaan bagus ya. Jadi eh, konteksnya seperti ini ya. Jadi penelitian kualitatif itu kan tadi penelitian yang menggunakan subjectivity ya. Subjectivity ya. Nah, subjektivitas itu urut-urutannya ada tuh gitu ya. Jadi subjektivitas ini kan pada saat pengambilan kesimpulan ya. Pengambilan kesimpulan. Pada saat pengambilan kesimpulan, tentunya ini adalah tahap yang terakhir gitu ya. Nah, tentunya ini akan melalui tahapan-tahapan sebelumnya. Di antaranya itu adalah kita bicara masalah pengembangan instrumen. Ya. Nah, pengembangan instrumen itu dari mana? Ya nggak bisa juga apa istilahnya eh, nggak ada dasarnya gitu ya. Jadi pengembangan instrumen itu atau kalau misalnya kita menggunakan interview, berarti kita harus mempersiapkan interview protokolnya. Nah, interview protokol itu berarti poin-poin apa yang kita mau tanya, apa saja yang mau kita tanya, itu harus ada referensinya. Ya, jadi kita mau tanya sesuatu, itu referensinya harus ada.
Kemudian berikutnya itu adalah analisis validity dan reliability-nya. Validity plus reliability untuk penelitian kualitatif. Nah, itu harus ada juga. Validity itu konteksnya untuk penelitian kualitatif adalah kita menguji apa yang disebut dengan true value atau finding the truth. Bagaimana cara melakukan validity untuk penelitian kualitatif? Itu salah satunya dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi. Jadi triangulasi itu kita punya data interview di sini. Interview sama si A misalnya. Si A ini dia selalu image-nya positif. Ya, kita nggak akan bisa triangulasi itu kalau kita nggak dapat informan yang nadanya negatif ya. Kemarin ada salah satu mahasiswa master gitu ya, itu yang melakukan penelitian mengenai akuntabilitas. Akuntabilitas di organisasinya. Nah, dia harus mencoba untuk mengeksplor karena tujuan dari penelitian kualitatif kan adalah kalau di desain penelitian ya itu kan adalah eksploratif ya, mengeksplorasi ya, eksploratif. Desain penelitiannya itu eksploratif. Jadi dia untuk mengetahui in-depth-nya, mengetahui explore, mengetahui underlying elemennya. Jadi kalau dia menilai itu si A ini positif, tone-nya, maka dia harus menginterview yang negatif tone-nya gitu. Jadi diberikan kesempatan yang sama. Sehingga dari sini kita punya satu posisi yang nanti kita ambil kesimpulan, itu yang di sini disebut dengan triangulasi. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan atas dasar data dari si A dan data dari si B. Begitupun misalnya kalau kita punya hasil dari interview, misalnya kita di sini, di titik ini, kemudian di B ini kita punya data sekunder misalnya, kita bisa komparasi data sekunder, kita bisa komparasi untuk bisa membuat satu kesimpulan di titik yang ketiga. Yaitu disebut dengan triangulasi. Jadi validity itu adalah si pembaca itu ingin memastikan bahwa data yang kita peroleh itu true dulu. Bagaimana Anda bisa mengambil kesimpulan dengan baik kalau data yang Anda peroleh itu tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Berarti Anda nggak bisa ngambil kesimpulan yang tepat kan gitu. Jadi validity-nya harus Anda tunjukkan dulu. Oke, ini valid, datanya sahih, datanya betul, datanya memang merefleksikan kondisi yang sebenarnya bukan kondisi yang di permukaan. Kalau kondisi di permukaan ya berarti sama aja dengan penelitian kuantitatif. Kalau Anda bisa mengeksplor sampai ke dalam-dalamnya, sampai kondisi yang sebenarnya yang tidak diketahui oleh banyak orang di luar, maka itulah yang menarik dan Anda bisa ngambil kesimpulan dengan baik. True value itu menjadi penting. Kemudian yang kedua itu adalah reliability-nya, ya, kehandalan data. Ini kalau menggunakan data kuantitatif biasanya menggunakan composite reliability atau menggunakan Cronbach alpha ya. Reliability untuk data kualitatif itu diperoleh dari prosedur. Ya, prosedur terkait dengan metodenya. Metode ini ingat ya, jadi metode ini adalah all about data. Segala sesuatu terkait dengan data. Ada nggak prosedur yang baku yang Anda gunakan dalam memperoleh data? Ya, jadi pemilihan informannya, pertanyaannya, Anda bertanyanya, sampai kemudian Anda bicara masalah etiknya, sampai kemudian Anda mengolah datanya, sampai kemudian Anda bahkan menjamin keamanan datanya, segala macamnya itu ada nggak? Nah, prosedur data ini menjadi penting. Gitu. Jadi kalau Anda punya prosedur yang baku antara setiap informan, si A, si B, si C, si D, si E, Anda treatment ini secara standar, dan Anda punya prosedur secara standar,
untuk setiap informan ini, maka pada dasarnya Anda memiliki reliabilitas yang baik. Jadi reliabilitas itu kan bicara masalah konsistensi ya. Instrumen untuk setiap case atau setiap informan itu sama gitu. Nah, jadi pengembangan instrumen dengan interview protokol yang bagus, validity reliability-nya itu Anda penuhi dengan bagus, maka harapannya pengambilan kesimpulan itu akan valid gitu. Pengambilan kesimpulan Anda itu akan betul gitu. Ya memang boleh saya share juga memang itu tantangan ya, subjectivity ini tantangan ya. Ya memang menentukan juga jam terbang. Ya jam terbang dari peneliti itu tentu menentukan juga. Ya tapi jangan takut ya. Sejauh Anda punya prosedur yang baik, ya metode yang baik, itu ya validity reliability Anda lakukan itu, ya kesalahan yang Anda lakukan pun gitu, misalnya ekstrimnya gitu ya, Anda melakukan kesalahan dalam pengambilan kesimpulan pun Anda nggak disalahkan, karena Anda sudah melakukan prosedur ilmiah dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu jawaban saya, Bu Rindy. Baik, Bapak. Untuk pertanyaan berikutnya dari Angelina Kalista, akuntansi B. Dalam penelitian dengan menggunakan NV4, apakah terdapat prosedur analisis tersendiri dalam menentukan hasil penelitian dibanding tools penelitian lainnya? Misalnya saat membaca atau menafsirkan hasil olah data. Dan bagaimana memastikan coding yang dilakukan benar-benar mencerminkan data asli dari informan. Dari siapa tadi, Bu Rindy? Angelina Kalista, Oh, William. Angelina Kalista, oke. Oke, jadi pada dasarnya sebenarnya saya kembali ke NV4 ya. Jadi pada dasarnya itulah yang menurut saya salah satu hal penting dalam pengolahan data kualitatif. Apa itu? Anda harus menyempatkan atau memiliki waktu yang cukup untuk membaca secara baik. Gitu. Ya kalau boleh dibilang ya pelan-pelan lah, nggak usah keburu-buru gitu ya. Ya, kenapa? Karena data kualitatif itu dari kedalaman itu ya. Nah, misalnya ambil contoh di sini ya. Tadi saya jelaskan untuk melakukan coding, berarti coding itu kita akan mengekstraksi ya, mengekstraksi apa? Mengekstraksi data-data yang kita miliki ya. Jadi misalnya kita punya data interview. Misalnya saya masuk ke Margaret ini. Saya mencari apa dari interview dengan Margaret? Tentunya dasarnya adalah eh, transkrip ya, transkrip interview. Saya baca ini ya, tentunya saya harus membutuhkan waktu yang cukup. Ya, saya harus benar-benar memahami isi dari interview ini. Misalnya di sini ya, em, dia melihat misalnya eh, kondisi lingkungan masih sangat baik. Setiap pagi dia bangun, dia masih melihat lingkungan dengan baik, ya alam masih terjaga, ya lighthouse-nya masih blinking, ya bridge-nya juga masih jelas terlihat. Itu sebagai pertanda bahwa lingkungannya masih masih baik, ya. Akhirnya dia melihat, oh ini bagus nih statement ini untuk mendukung apa? Mendukung pertanyaan penelitian saya atau menjawab pertanyaan penelitian saya, apakah lingkungan di delta tersebut, ini kalau nggak salah di Mississippi atau di Missouri ya, itu masih bagus banget itu. Ya, setiap pagi itu udara bersih masih kelihatan, lingkungan masih terjaga dengan bersih.
Ya, Anda bisa melakukan coding di sini terhadap pertanyaan ini. Ya, Anda bisa coding, Anda sorot itu, Anda bisa highlight, Anda bisa klik kanan, ya, atau bisa di bawah ya. Saya nggak pakai. Anda bisa klik kanan, Anda mau code kemana? Code selection Anda bisa, atau Anda bisa juga code in vivo. Namanya code in vivo itu berarti Anda bikin notes yang baru, Anda bikin apa istilahnya kontainer atau folders yang baru. Misalnya ambil contoh Anda mau bikin udara bersih gitu. Ya, kalau Anda mau tempatkan di coding yang sudah ada, Anda tinggal klik aja code selections, Anda mau masukin yang mana ya kira-kira statement tersebut. Natural environment. Misalnya Anda mau masukkan ke natural environment. Masih bagus nih lingkungan ini. Misalnya ambil contoh landscape lah. Ya, landscape-nya masih bagus, masih indah gitu ya. Anda coding sini, ya, ya, landscape misalnya. Oke, nanti Anda sudah masuk di situ. Ya, itu sudah masuk ke di landscape. Ini apa statementnya si Margaret itu ya. Anda tinggal lihat di codingnya sini. Di coding Anda tinggal lihat mana tadi natural environment, kemudian Anda pilih landscape, ada berapa coding, ada berapa pernyataan yang Anda sudah masukkan ke dalam notes si landscape ya. Si, kita lihat ya. Oh, ini banyak banget ya dari berbagai macam ya teks Margaret. Nah ini dia udah masuk ke sini. Dia sudah masuk ke dalam notes-nya si environment tadi, natural environment khususnya landscape. Nah, ini yang akan jadi dasar Anda untuk melihat itulah itu apa itulah nikmatnya jadi peneliti kualitatif ya. Anda ikut menyelami apa yang menjadi persepsi orang gitu. Anda ikut menyelami apa yang menjadi persepsi informan. Setiap kata, setiap kalimat itu benar-benar Anda selami, Anda ikuti itu. Dan kalau ada statement-statement, quotations yang menarik, ya, kutipan-kutipan yang menarik dari orang tersebut, ya itu akan menjadi satu temuan baru gitu. Anda akan kelompokkan itu ke dalam satu tema yang baru itu. Mau Anda buat sendiri temanya silakan. Oh, ini satu temuan itu, statement ini. Nah, kemudian Anda buat notes-nya. Notes-nya itu nanti tempatnya baru kemudian Anda bikin coding-nya. Dan tempat ini notes-nya itu kan ada ekonomi, ada agriculture, ada natural environment. Itu tempat-tempatnya gitu. Ya. Dan itu ya nanti ketika Anda melakukan, tadi balik ke pertanyaannya, ketika Anda melakukan analisis, kemudian dari analisis tersebut, tadi kan pertanyaannya, bagaimana kita untuk kevalitan tadi ya dari data-data itu ya dari kutipan-kutipan ini. Jadi kalau saya misalnya ditanya oleh atau saya membuat laporan misalnya atau membuat skripsi atau membuat penelitian apakah natural environment di delta tersebut ya itu masih bagus atau tidak, saya bisa merujuk ke Margaret ini. Saya bisa merujuk ke interview yang dilakukan kepada Margaret bahwa Margaret dalam pertanyaan yang saya ajukan, dia masih mengatakan bahwa setiap pagi ketika dia bangun, dia masih bisa berjalan-jalan, melewati jembatan, melihat lingkungan yang indah, melihat lighthouse, ya, mercusuar, itu masih blinking dengan indahnya itu. Memang lingkungan itu lingkungan yang indah gitu. Nah, itu kemudian kutipan ini itu yang akan menjadi pendukung
data Anda. Jadi data penelitian kualitatif itu dari kutipan ini. Kalau penelitian kuantitatif kan datanya kan data dari uji hipotesis, dari uji T, uji hitung. Sedangkan penelitian kualitatif datanya, kalau Anda menggunakan interview, berarti datanya adalah kutipan. Anda tulis kutipan ini, Anda copy paste deskripsi Anda di bagian hasil. Jadi yang namanya hasil dari penelitian kualitatif, ya salah satunya ada dari kutipan. Kalau Anda mengatakan bahwa lingkungan di Delta Mississippi itu masih bagus, apa buktinya? Buktinya itu adalah kutipan. Kalau buktinya penelitian kuantitatif itu adalah uji T hitungnya, ya, atau probability alfanya. Tapi kalau penelitian kualitatif, salah satu buktinya adalah ini. Bahkan menurut saya, mungkin ini karena ada buka prodi juga ya. Penelitian kualitatif itu penelitian yang tidak saklek dan tidak menjenuhkan. Anda mau tampilkan apa misalnya? Di sini untuk landscape ya. Anda mau tampilkan apa ya? Di sini fotonya nggak ada. Foto misalnya. Anda tampilkan interview dengan siapa? Anda tampilkan aja fotonya. Kalau ada di sini nggak ada image ya, videonya, Anda tampilkan videonya. Ya minimal Anda tampilkan gambarnya lah. Anda tadi ada mungkin di notes-notes yang lain ya. Itu ada lingkungan yang masih indah gitu ya. Ada pemandangan yang masih indah itu, ada foto-fotonya. Anda tampilkan saja. Itu Anda masukkan di dalam skripsi Anda gitu. Kalau Anda misalnya skripsinya misalnya di sebuah perusahaan misalnya, ini ada picture ya. Nah, ini ada notes-nya dari picture. Nah, ini di sini misalnya ada peta geospasial atau Anda tampilkan di sini ada misalnya ambil contoh ada kasir yang sedang membuat bukti penerimaan kas gitu, Anda bisa foto gitu, Anda tampilkan aja. Anda mau penelitian kan terkait dengan sistem pengendalian internal misalnya, tampilkan aja fotonya. Jadi nggak jenuh gitu. Penelitian di Australia itu mengatakan kalau nggak salah 60-70% laporan sektor publik di Australia itu sudah dalam bentuk gambar gitu. Karena memang orang sudah jenuh dengan teks. Gitu. Jadi penelitian kualitatif itu penelitian yang sangat kaya terkait dengan data dan kita tampilkan data itu sebagai bukti pendukung di bagian hasil itu. Mungkin itu Bu Rindi ya jawaban saya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Hesti, Pak. Untuk penulisan literatur, tadi kita juga bisa menggunakan bantuan NVivo ya, Pak. Untuk struktur penulisan di laporan, apakah sudah pakem seperti penelitian kuantitatif atau bisa berkembang sesuai konsep yang ditemukan? Ya, jadi memang betul Bu Esti, jadi penelitian kualitatif itu bisa apa NVivo itu bisa dimanfaatkan juga untuk bisa membuat systematic literature review gitu dengan catatan memang di apa itu di kalau di EndNote itu ya saya nggak tahu kalau di Mendeley di EndNotes-nya itu atau di bibliografi atau reference manajernya itu kita tuliskan deskripsinya secara lengkap. Deskripsi yang secara lengkap itu ya nanti akan jadi dasar kita untuk melakukan coding sebenarnya. Nah, coding itu nanti bisa kita buat untuk membuat systematic literature review gitu ya. Ini saya coba lihat pertanyaan Bu Esti. Jadi itu bisa dilakukan yes dengan menggunakan NVivo dan bentuknya itu seperti kita melakukan coding, tapi coding itu bisa dilakukan kalau jadi kita bisa mengimport reference manager, Bu. Kita bisa mengimport reference manager misalnya dari EndNotes atau dari Mendeley. Ibu misalnya punya berapa, misalnya punya 10 atau 15 apa istilahnya record ya di EndNotes misalnya reference manager itu Ibu import. Nah, terus kemudian nanti akan diimport oleh
NVivo dan akan dikategorikan sebagai data. Nah, data itulah yang kemudian kita analisis dari deskripsi. Tentunya karena NVivo itu akan istilahnya mengimport itu dalam bentuk attributes ya. Tadi ada di data itu ada bentuk atribut-atribut. Jadi ada bentuk atribut nama jurnalnya, tahunnya, siapa penulisnya gitu. Nah, nanti salah satu atributnya ada di deskripsi. Nah, dari deskripsi itu nanti akan kita bisa lakukan systematic literature review. Nah, kalau begitu, kalau dalam bentuk konteksnya literatur review, ini mungkin saya mencoba memahaminya. Dalam bentuknya literatur review, itu mungkin bisa lebih sistematis ya. Jadi kalau Ibu punya 15 itu, terus kemudian Ibu tarik itu, jadi Ibu bentuk deskripsinya bagus gitu ya, terus kemudian kita mencoba mengeksplor dari deskripsi setiap paper itu mungkin akan jauh lebih kelihatan gitu ya, dibandingkan kita menggunakan penelitian yang lepas gitu ya. Misalnya ya kita hanya baca, sekedar baca, terus kemudian kita simpulkan dari bacaan itu, ya mungkin akan lebih sistematis kalau menggunakan NVivo. Pakemnya sebenarnya sama Bu, literatur review. Jadi literatur review kalau menggunakan kalau di literatur review tuh intinya tuh ada dua. Kalau di kuantitatif intinya tuh ada dua luarannya. Yang pertama menemukan research gap, kemudian yang kedua adalah mempropos argumen. Argumen itu which is adalah hipotesis. Tapi untuk penelitian kualitatif, luaran dari literatur review itu ada dua juga. Yang pertama adalah menemukan research gap untuk dasar ya, menemukan research gap, dan yang kedua adalah menemukan pertanyaan penelitian. Jadi dari literatur review kita harus bisa menentukan, memformulasi apa pertanyaan penelitian kita. Jadi mau menggunakan NVivo atau tidak, saya pikir luarannya dan sistematikanya hampir mirip Bu Esti. Itu mungkin jawaban saya. Terima kasih Bapak Unggul untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari mahasiswa angkatan 2022 atas nama Dian Agustriani. Jadi sebagai mahasiswa akuntansi, selama ini saya membaca beberapa artikel penelitian akuntansi yang menggunakan pendekatan kuantitatif, sehingga familiar dengan pendekatan tersebut. Dalam konteks penelitian akuntansi, bagaimana cara menentukan apakah suatu fenomena lebih tepat diteliti menggunakan pendekatan kualitatif, Bapak? Terima kasih. Ya, itu pertanyaan bagus ya. Jadi bagaimana kita menentukan ini saatnya kita untuk melakukan penelitian kualitatif ya. Itu sangat bagus ya. Jadi menurut saya salah satu pintu atau stimulus kita melakukan penelitian kualitatif itu adalah ketika penelitian kuantitatif itu sudah menemukan titik jenuh ya. Jadi udah nggak ada lagi hal yang baru yang bisa kita temukan. Ya, semua meneliti terkait dengan nilai perusahaan misalnya, dengan penelitian kuantitatif. Ya, semua menghasilkan satu kesimpulan yang sama. Ya, kaitannya dengan nilai perusahaan itu. Oke, memang perusahaan dengan berbagai kinerjanya itu akan meningkatkan nilai perusahaan itu. Tapi kita mungkin juga bisa melihat juga dari sisi lain ya. Kenapa perusahaan itu bagus itu? Apakah ada satu metode akuntansi yang dimilikinya? Ataukah ada satu pendekatan dalam konteks strategic finance misalnya yang dimilikinya? Ataukah ada keunggulan dari sisi teknik akuntansi manajemen misalnya yang dimilikinya? Misalnya ambil contoh, oke kita tahu Toyota, Daihatsu semuanya itu bagus-bagus ya. Nilai perusahaannya bagus ya, kinerja keuangannya bagus itu. Tapi apakah kita pernah berpikir mereka punya apa yang disebut dengan Kaizen costing gitu? Apakah kita berpikir mereka melakukan apa yang disebut dengan Kanban inventory system? Apakah kita pernah berpikir bahwa mereka punya apa yang disebut dengan Six Sigma gitu?
Apakah kita pernah berpikir bahwa mereka punya apa yang disebut dengan Kaizen costing dan target costing? Itu nggak bisa menggunakan penelitian kuantitatif. Ya, jadi ketika kita itu pintu masuknya tadi. Ketika kita jenuh dengan hasil penelitian kuantitatif, itu merupakan pintu masuk. Kemudian yang kedua adalah, sekali lagi ya, kuantitatif kualitatif itu tujuannya adalah untuk menemukan realitas sesungguhnya. Metodenya aja yang berbeda, metodologinya, cara pandangnya, sudut pandangnya, paradigmanya aja berbeda. Tapi kita sebenarnya, ini untuk teman-teman yang RPL mungkin ya, mahasiswa-mahasiswa yang memang sudah bekerja, yang konteks ya. Nah, konteks ini yang kemudian akhirnya bisa menyebabkan antara satu case study dengan case study yang lainnya itu bisa jadi berbeda gitu. Perusahaan saya dengan perusahaan Anda itu bisa beda konteks itu. Sehingga penelitian kualitatif itu nggak bisa menjelaskan itu. Provinsi saya dengan provinsi Anda itu bisa konteks. Kalau di kapan e-government misalnya, e-procurement, e-government ya. E-government mungkin di Banyuwangi atau di apa di Sukoharjo mungkin berhasil ya, bupatinya bagus-bagus, atau di Bojonegoro misalnya mungkin bisa bagus e-government ini untuk sektor publik ya. Tapi mungkin sama-sama e-government ya, tapi mungkin di kabupaten lain, misalnya di Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, nggak jalan itu. Berarti kan ada masalah konteks. Akuntansi sektor publik bisa masuk ke situ. Dan itu nggak bisa memahami konteks itu kalau nggak menggunakan kualitatif. Gitu. Jadi konteks itu intuisinya biasanya akan menggunakan kualitatif. Itu mungkin ini ya jawaban saya. Baik, Bapak. Masih ada 2 pertanyaan lagi, apa akan dilanjutkan? Oke, nggak apa-apa. Ini terakhir mungkin 2 ini ya. Silakan. Oke, siap, Bapak. Terima kasih. Yes, Pertanyaan ya, baik. berikutnya dari Ya, Wida, Maksi Reguler 2024. Mengenai penelitian fenomenologi transendental Edmund Husserl, apakah tahapan analisis datanya bisa dibantu menggunakan in vivo? Inikah, Pak? Dan secara teknis boleh dipaparkankah, Pak? Seperti apa jika bisa? Mohon pencerahannya. Terima kasih, Bapak. baik, makasih Mbak Wida. Jadi pada dasarnya sama ya, mau fenomenologi, mau etnografi, atau partisipan observer gitu ya, atau mau menggunakan grounded theory atau case study itu sebenarnya sama dalam konteks in vivo-nya sama ya. Jadi Anda masuk aja dulu, Anda ke interview, Anda melakukan interview, kemudian Anda masukkan di sini ada data-datanya, Anda masukkan di data sini filesnya adalah bentuknya adalah transkrip wawancara atau transkrip interview. Kalau Anda mau audio ya silakan di audio, bisa juga. Anda mau transkrip wawancara, Anda bisa masukkan di transkrip wawancara. Yang penting rapi, yang penting apa jelas gitu ya kalau ada gambar atau videonya, audionya. Nah, jadi nggak ada bedanya tuh antara fenomenologi, etnografi, grounded theory, atau participan observer, atau Anda menggunakan case study sebenarnya nggak ada bedanya. Namun yang menjadi catatan adalah Anda menggunakan fenomenologinya Husserl ya. Nah, ini salah satu catatan juga untuk fenomenologi ya bagi Anda yang tertarik fenomenologi itu adalah hati-hati gitu. Karena fenomenologi ini dalam tanda kutip itu salah satu pendekatan yang sangat idealis gitu ya dalam konteks kualitatif. Idealisnya apa?
Jadi fenomenologi Husserl ya, dia ada tahapan yang paling penting. Jadi fenomenologi itu apa? Fenomenologi itu adalah kita akan membebaskan temuan itu berdasarkan apa yang dialami. Jadi apa fenomena yang dialami oleh informan. Jadi ketika kita menjelaskan sebuah fenomena, itu benar-benar secara mutlak fenomena tersebut akan diperoleh atau akan dijelaskan dari apa yang dialami oleh informan. Jadi kalau begitu, kita sebagai peneliti fenomenologi, itu nggak boleh ada prejudice, atau kita nggak boleh ada a priori, ya. Kita nggak boleh ada sebuah mindset, ya. Kita nggak punya ada sebuah prejudice, ya, sebuah kerangka pemikiran atau sebuah apa knowledge tertentu, nggak boleh itu ya, yang memframing apa fenomena yang mau kita teliti itu. Nah, konteksnya apa? Ada yang disebut dengan dalam Husserl itu ada yang disebut dengan tahapan IPOS. Tahapan IPOS ini harus dilakukan oleh si peneliti, yaitu dengan cara membebaskan seluruh mindset, knowledge, ya, pemahaman, pengalaman yang dimiliki oleh peneliti itu harus dibebaskan, harus dinolkan, harus dinihilkan. Dengan cara apa? Dengan cara Anda menulis. Saya itu auditor di, misalnya saja di dinas pendidikan atau dinas pekerjaan umum di Pemprov DKI. Ya. Sebagai auditor, saya punya kerangka KOSO, saya punya standar pengawasan internal pemerintah, saya punya macam-macam itu. Dan itu nggak boleh saya pakai pada saat saya bertanya kepada informan. Standar-standar itu saya harus simpan, saya harus lepaskan itu. Jadi saya benar-benar ketika bertanya masalah akuntabilitas misalnya kepada informan, itu benar-benar yang benar-benar saya akan pakai versi informan itu. Jadi saya nggak akan tanya, saya nggak akan buat dulu ini kerangka apa pertanyaannya itu yang disebut akuntabilitas itu berdasarkan standar pengawasan internal pemerintah atau internal audit framework itu adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian saya tanya ini standar-standar ini saya tanya kepada informan, nggak boleh begitu. Dalam fenomenologinya Husserl itu saya nggak boleh ada framework ini. Saya harus menihilkan pemikiran saya, pengalaman saya, knowledge base saya, underlying coincidence saya, underlying knowledge saya harus nihilkan itu dalam konteks IPOS ini, sehingga ketika saya bertanya kepada informan, saya benar-benar terima apa adanya deh dari informan itu. Kalau informan bilangnya A, ya saya ikut A. Informan bilangnya B, ya saya ikut B. Jadi pertanyaan itu lebih pertanyaan terbuka ya, bukan structure atau semi structure. Saya open question saja gitu. Kepada informan saya open question saja, apa yang dimaksud dengan akuntabilitas. Udah, saya nggak akan bicara akuntabilitas versinya BPK, akuntabilitas versinya BPKP, akuntabilitas versinya Itjen, akuntabilitas versinya buku. Enggak. Saya tanya, apa yang dimaksud dengan akuntabilitas? Kemudian informannya bilang akuntabilitas itu bertanggungjawaban kita kepada Tuhan.
Ya itu yang disebut akuntabilitas, itu yang Anda ambil. Akuntabilitas itu adalah pertanggungjawaban hamba kepada Tuhannya, kepada penciptanya. Itu akuntabilitas versi dia itu. Nah, ini yang sering dilupakan oleh peneliti, seolah-olah fenomenologi itu seperti partisipan observer atau seperti teknik kualitatif biasa, bukan. Karena Husserl itu dia sangat idealis gitu ya, dan itu tipikalnya filosof atau peneliti dari Jerman itu seperti itu. Jadi itu ya mungkin secara in vivo, secara teknik analisis nggak ada bedanya. Kalau Anda dapat ini, Anda interview informan, ya dapat transkrip, ya transkripnya Anda masukkan saja ke in vivo, dan proses codingnya seperti yang tadi saya contohkan relatif sama. Itu ya untuk Mbak Wida. Terima kasih Bapak. Pertanyaan terakhir dari Ibu Nur Amalia Hasana. Ya. Izin bertanya, Pak Unggul, kalau reliability dalam data wawancara apa sama dengan panduan wawancara atau ditambah yang lain? Mohon penjelasannya, sama apa dibolehkan untuk uji validitas itu diberikan pertanyaan wawancara misalnya untuk dua kelompok berbeda berdasarkan kriteria yang diinginkan peneliti. Apa itu bisa dimasukkan sebagai uji validitas dengan triangulasi data? Terima kasih Ya, Bapak. terima kasih Bu Dian. Ini saya coba itu ya satu persatu pertanyaan. Oke, panduan wawancara dengan reliabilitas. Panduan wawancara dengan reliabilitas pada dasarnya sama, Bu, tapi panduan wawancara itu lebih sempit ya. Panduan wawancara di sini ada reliability ya, reliability. Kalau panduan wawancara itu biasa disebut dengan instrumen ya. Instrumen itu dalam wawancara disebut biasanya protokol wawancara atau interview protokol. Interview protokol. Jadi itu yang akan digunakan sebagai instrumen peneliti ya. Instrumen peneliti kualitatif itu biasanya menggunakan ini, interview protokol. Nah, sekarang pertanyaannya biasanya, kenapa Pak ini nggak disebut sebagai panduan wawancara? Di eh, luar negeri itu menerjemahkan interview protokol itu tidak sesimpel panduan wawancara, karena protokol itu bicara masalah urut-urutan ya, atau protokol itu bicara masalah sikap dan bicara masalah bagaimana kita sebagai interview itu harus bersikap. Misalnya ambil contoh gini, di interview protokol itu kita diajarkan misalnya yang pertama introduction ya, kita pembukaan ya, kita memperkenalkan diri kita siapa ya, kita dari mana, terus kemudian tujuan wawancara ini apa, kita sedang melakukan penelitian apa, wawancara ini akan dilakukan berapa lama, terus kemudian kita juga akan minta konsen mereka, kesediaan mereka untuk bisa direkam. Nah, itu introductions ya. Kemudian yang kedua, setelah introduction kita akan memberikan kepada mereka juga mengenai ethics ya, mengenai etikanya. Etika penelitian itu seperti apa? Ini sudah eh, sudah melalui ethical consent, terus kemudian sudah memperoleh ethics, izin etik segala macamnya. Barulah kemudian kita masuk ke sesi wawancara. Ya, di sesi wawancara kita akan bertanya pointers-pointers yang akan kita tanyakan itu. Ada kalanya di antara pointers itu memang ada yang harus kita lakukan. Jadi kalau misalnya dia nggak menjawab pertanyaan satu, mungkin kita bisa langsung masuk ke pertanyaan tiga misalnya. Jadi nggak usah lagi menjawab pertanyaan dua. Kalau misalnya dia jawab pertanyaan empat, kita kasih pilihan misalnya apakah Anda melakukan A, B, C. Kalau Anda melakukan C misalnya,
tolong jelaskan, deskripsikan secara lebih detail. Nah, itu hal-hal seperti itu. Kemudian terakhir, kita juga akan bicara masalah closing. Di closing, kita akan bicara penelitian ini sudah selesai, datanya juga sudah kita peroleh, gitu kan. Terus kemudian Bapak Ibu masih bisa kontak saya, nomornya berapa, terus kemudian nanti pada saat data ini sudah dianalisis dan sudah menjadi penelitian, nanti akan kami kirimkan kepada email atau kepada kontak number Bapak Ibu. Nah, itu interview protokol, panduan wawancara. Nah, reliability yang tadi saya maksud, itu mencakup ini yes, gitu. Jadi ada panduan wawancara masuk ke reliability yes. Namun di sini masih hulunya, ya. Jadi salah satunya itu adalah bicara masalah instrumen. Itu masih hulunya. Jadi bagaimana kita memperoleh data, itu hulu itu yang saya maksud, bagaimana kita memperoleh data penelitian kita. Yang menjadi next step berikutnya itu adalah setelah kita punya instrumen, kita buat panduan ya. Bagaimana kita melakukan pengambilan data? Siapa informan yang terpilih? Ada panduannya apa enggak? Informan itu kriterianya ada kriteria tertentu atau enggak? Ya, terus kemudian setelah pengambilan data yang kita peroleh itu akan kita simpan di mana? Storage-nya di mana? Akan kita simpan di mana? Aman atau enggak tempatnya? Kemudian setelah di storage, kemudian akan kita analisis. Bagaimana cara melakukan analisis datanya? Ada protokolnya enggak? Ada tahapan-tahapannya enggak? Ada standarnya enggak? Itu. Ya, analisis datanya itu tadi ya. Jadi misalnya menggunakan data reductions, kemudian data analisis, kemudian data display-nya seperti apa, itu kita jelaskan. Jadi kita menggunakan NVivo dengan menggunakan step-step ini, analisis datanya gimana. Kemudian pengambilan kesimpulannya seperti apa? Ya, pengambilan kesimpulannya. Nah, ini misalnya ambil contoh untuk yang data informan misalnya, untuk reliabilitas kita pastikan misalnya menggunakan ini salah satunya itu menggunakan pada saat transkripsi dulu lah ya. Pada saat transkripsi kita menggunakan apa yang disebut dengan verbatim ya. Jadi transkripsinya menggunakan metodologi verbatim. Jadi kita mentranskripsikan apa yang sebenarnya mereka sudah sampaikan. Oke. Ketika melakukan verbatim, kemudian kita cross-check lagi hasil dari transkrip kita, itu kita kirimkan lagi kepada informan untuk cross-check. Apakah hasil transkrip kita itu sudah sesuai belum dengan yang mereka katakan? Oke, kalau mereka katakan sudah sesuai, baru kita bisa masuk ke storage itu. Nah, itu salah satu bentuk prosedur untuk memperoleh reliabilitas dalam pendekatan kualitatif. Jadi, kalau begitu, panduan wawancara hanya satu bagian dari serangkaian prosedural yang kita miliki itu untuk memastikan bahwa reliabilitas data kita itu memang sudah siap untuk kita ambil kesimpulan. Berikutnya, poin berikutnya tadi Bu Lia juga tanya, oke, apakah diperbolehkan untuk uji validitas itu diberikan pertanyaan wawancara misalnya untuk dua kelompok berbeda berdasarkan kriteria di reliability. Oke, ya betul Bu. Jadi ini seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi pada dasarnya validitas itu kan kita akan mencari true value-nya ya. Betul ya. Jadi validity itu kita akan mencari true value-nya. Salah satunya dengan menggunakan triangulasi. Nah, triangulasi itu baru bisa kita lakukan. Salah satunya itu bentuknya adalah kita akan dalam contohnya Bulia di sini,
kita akan melakukan wawancara kepada dua kelompok yang berbeda. Gitu ya. Nah, dua kelompok yang berbeda ini tentunya itu didasarkan atas judgement peneliti. Ya, masih kecil. Saya tutup dulu deh. Oke, jadi triangulasi itu berarti kita akan melakukan wawancara kepada dua kelompok yang berbeda. Ada kelompok A, ada kelompok B. Ya, kelompok A dan kelompok B. Misalnya Bu Lia misalnya melakukan penelitian terkait dengan financial inclusiveness ya, financial inclusions ya. Jadi apakah UMKM itu mudah dalam mengakses pelayanan jasa perbankan misalnya ya, terkait dengan layanan perbankan misalnya. Misalnya kredit usaha rakyat misalnya. Apakah UMKM itu mudah memperoleh KUR misalnya atau produk-produk Islamic Finance misalnya. Nah, Bulia akan tanya juga ya ke kelompok yang gampang atau kelompok yang sudah pernah memperoleh KUR atau memperoleh Islamic Microfinance atau dan juga kelompok yang susah atau pernah ditolak itu. Ya, UMKM yang juga pernah ditolak atau pernah gagal dalam mengajukan KUR atau mengajukan Islamic Microfinance gitu. Ibu tanya juga kepada kelompok B. Ya, sehingga kita punya perspektif yang berbeda nih. A ini mungkin bilang ya gampang gitu ya, tapi kan kita akan lihat gampangnya dia itu kenapa? Karena dia udah punya sistem apa. B ini mengatakan susah itu. Gagal terus itu. Kenapa? Nanti kita akan tahu penyebabnya. Apakah karena si B-nya ataukah karena si multi finance-nya atau di Islamic finance-nya atau di financing itu punya masalah juga dengan sistem atau dengan analisis kreditnya ya analis kreditnya atau apa. Jadi kita punya dua perspektif yang berbeda. Dengan dua perspektif yang berbeda ini kita jadi tahu apa yang menyebabkan UMKM itu gampang atau sulitnya mengakses di sini misalnya financial inclusion ya untuk mengakses produk-produk pembiayaan mikro maupun kecil syariah misalnya itu karena sebuah fenomena itu gitu dari dua dua kelompok yang Ibu wawancarai itu kita akhirnya menemukan satu knowledge atau satu insight satu temuan itu. Oh, berarti apa yang menyebabkan dia susah, menyebabkan dia gampang, itu ternyata dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktornya misalnya faktor dari si entrepreneur-nya sendiri, faktornya dari faktor kesiapan secara keuangannya sendiri, pelaporan, faktornya terdiri dari analis kreditnya juga yang belum siap, faktornya terdiri dari perbankannya atau lembaga keuangannya juga yang belum siap sistemnya dan macam-macam itu. Nah, itu betul Bu Lia. Jadi ini salah satu teknik kita triangulasi itu kita bertanya kepada dua kelompok yang berbeda dan karena perbedaan itulah kita bisa mendapatkan sebuah insight yang berharga untuk penelitian kita. Itu mungkin jawaban saya, Bu Lia. Terima kasih Bapak Unggul atas jawabannya. Sama-sama. Selanjutnya, sebagai penutup dari pemaparan materi Introduction to Qualitative Research with NVivo, dapat disimpulkan bahwa penggunaan NVivo dalam penelitian kualitatif membantu peneliti mengelola dan menganalisis data secara lebih terstruktur dan sistematis melalui proses coding dan berbagai fitur visualisasi. Peneliti dapat menemukan tema, pola, dan hubungan antar konsep dengan lebih jelas. NVivo juga meningkatkan kredibilitas penelitian karena menyediakan jejak analisis yang transparan, sehingga kesimpulan yang dihasilkan lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian rangkuman inti dari materi yang telah dipaparkan oleh narasumber. Baik, hadirin sekalian, kita masuk pada agenda berikutnya, yaitu pemberian sertifikat kepada narasumber.
Dan kami informasikan bahwa link absensi dapat diisi pada tautan yang dibagikan pada kolom chat. Dimohon kepada seluruh peserta untuk mengisi absensi sebagai bukti kehadiran. Oke, berikut sertifikat untuk Bapak Unggul Purwohedi, MSI, PhD. Baik, terima kasih. Saya terima sertifikatnya ya. Terima kasih Bu Kaprodi. Terima kasih Bu Rina. Terima kasih Pak Unggul. Sama-sama Ibu. Mengakhiri rangkaian kegiatan pada malam hari ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Unggul Purwohedi, PhD, atas ilmu yang telah dibagikan, kepada Ibu Dwi Andarini, MAK, atas dukungan dan arahannya, serta kepada seluruh mahasiswa dan dosen dan serta beserta Research Bootcamp atas partisipasinya. Semoga kegiatan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai metodologi penelitian kualitatif dan membantu mahasiswa dalam proses penyusunan skripsi. Sebelum meninggalkan Zoom pertemuan ini, kami mengundang seluruh peserta untuk menyalakan kamera guna melakukan foto bersama. Setelah sesi foto, kegiatan secara resmi akan kami akhiri. Baik, mungkin operatornya dapat untuk screenshot Baik, pesertanya. kepada Ibu, Bapak, dan rekan-rekan peserta webinar, dimohon untuk mengaktifkan fitur kameranya. Baik, untuk slide 1. Untuk slide kedua. Untuk slide ketiga. Dan untuk slide selanjutnya didokumentasikan oleh pribadi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Acara hari ini akan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, terima kasih semuanya. Saya pamit. Recording Terima stopped. kasih Terima kasih Pak Bu Unggul. Kaprodi, Bapak Unggul. Bapak Ibu Terima kasih, Pak. dosen. Sukses selalu. Ya. Terima kasih Bapak.